Halo, salam sehat dan salam bahagia. Kali ini saya Francisca Seras Erman Paketi dari TK Strada Dewi Sartika II, CGP Angkatan 10, Jakarta Barat akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, demonstrasi kontekstual saya ambil yaitu penerapan segitiga restitusi. Ada dua kasus. Yang pertama, saya dengan murid bernama Mita, dan yang kedua dengan murid bernama Aisyah. Tentunya dalam kasus ini berbeda-beda. Oke, sebelum kita mengatasi dua kasus yang saya hadapi, yuk kita tahu dulu apa sih segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam tahap segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu-satu tiap-tiap langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, hal ini akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, maka langkah selanjutnya yaitu validasi masalah. Dalam validasi masalah ini, itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, dalam hal ini juga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama kali ini yaitu Mita tidak terima karena hasil karyanya dirusak oleh temannya yaitu Lulu. Ia marah hingga melempar Lego mengenai kepala Lulu. Halo Mita, selamat pagi. Nah Mita, Bu Saras dengar dari cerita teman Mita kalau Mita kemarin berantem ya sama Lulu. Iya Bu, Kenapa kok berantem? soalnya kemarin aku lagi main Lego, terus Ibu datang karena Terus apa yang dilakukan Mita? terus aku dulu Legonya Oh, jadi Mita kemarin marah karena hasil karya Lego Mita dirusakin sama Lulu. Nah, kalau Bu Saras jadi Mita, Bu
Kasus kedua, Aisyah marah karena makanannya sering diambil oleh temannya bernama Tito. Ia membuang botol minum Tito ke tempat sampah. Selamat pagi. Nah, Aisyah, Bu Saras lagi di sini ya. Kita mau ngobrol. Nah, Bu Saras kemarin mendengar dari teman Aisyah bahwa Aisyah berantem ya sama Tito di kelas. Kenapa kok berantem? Oh, Tito mengambil makanan Aisyah. Terus kenapa kok Aisyah marah? Oh, Tito sering mengambil makanannya Aisyah. Nah, kalau Bu Saras jadi Aisyah pasti marah ya, karena tidak hanya satu kali, bahkan sering ya Tito mengambil makanan Aisyah. Apakah Tito bilang mau minta makanan? Oh enggak, langsung ambil. Nah, kalau Bu Saras jadi Aisyah, Bu Saras juga pasti akan demikian, akan mau sama Tito. Nah, setelah itu, setelah Aisyah dengar dan melihat Tito ambil makanan Aisyah semuanya atau sebagian? Oh, semuanya. Nah, apa yang Aisyah lakukan? Oh, Aisyah buang botol minum Tito. Buang kemana, Mas? Oh, ke tong sampah. Terus? Oh, setelah itu Aisyah marah. Nah, Bu Saras mau bilang nih ke Aisyah. Aisyah kan tadi marah, terus membuang botol minum ke tempat sampah. Kira-kira Aisyah salah nggak seperti itu? Salah. Nah, Bu Saras mau bilang nih, untung aja Aisyah hanya membuang botol minum ke tempat sampah. Itu sudah baik ya. Nah, Aisyah untung aja tidak memukul Tito menggunakan botol minum karena dapat terluka, ya kan? Nah, sekarang kira-kira nih Aisyah melanggar komitmen kelas ya kalau marah terus membuang botol minum Tito? Melanggar komitmen kelas. Kira-kira komitmen apa yang Aisyah langgar? Komitmen apa yang Aisyah langgar? Sayang teman. Nah, berarti kalau Aisyah membuang botol minum berarti Aisyah tidak sayang Tito ya. Nah, sekarang Aisyah sudah tahu bahwa perbuatan Aisyah itu salah atau benar? Salah. Nah, sudah melanggar komitmen kelas. Nah, sekarang Bu Saras mau tanya nih, apa yang akan Aisyah lakukan kepada Tito setelah tahu kalau Aisyah itu melanggar komitmen kelas? Kamu minta maaf ke Tito? Betul? Nah, sekarang Bu Saras senang banget Aisyah sudah mau mengaku kesalahannya ya, bahwa Aisyah juga salah. Nah, Bu Saras mau tanya nih, apakah Aisyah bisa mengelola emosi untuk tidak marah? Bisa. Nah, selain komitmen kelas yang internal, Aisyah juga melanggar komitmen kelas, yaitu berbagi. Nah, sekarang Aisyah bisa nggak kalau berbagi kepada Tito jika Aisyah membawa makanan yang banyak? Bisa. Oke, nah nanti Aisyah silakan minta maaf ke Tito ya. Tadi sudah janji, kemudian Aisyah jangan bilang ke Tito. Tito, kalau Tito mau makanan Aisyah, Tito bilang ya supaya Aisyah memberi belum mengambil. Iya, oke. Oke Aisyah, terima kasih. Halo, nama aku Aisyah. Aku mau minta maaf ke Tito gara-gara tidak membagi makanan ke Tito. Aku sudah minta maaf dan aku udah membagi makanan Tito. Terima kasih Bu Saras sudah mengajak aku ngobrol lagi. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita semua dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah dengan bijaksana. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.